Ya, selamat datang kembali ya di perkuliahan metode numerik. Oke, kita sekarang akan mendiskusikan mengenai curve fitting ya. Dalam hal ini kita akan secara spesifik mendiskusikan mengenai least square regression. Oke. Adapun beberapa hal yang akan dibahas dalam perkuliahan ini, diantaranya diawali dengan pendahuluan, kemudian pemaparan mengenai least square regression, di mana least square regression ini ada dua yang akan kita bahas di sini. Yang pertama regresi linear umum, yang kedua ialah inversi linear. Kemudian nanti dilanjutkan dengan contoh kasus. Oke ya, kita langsung masuk saja ke bagian pertama. Nah, coba perhatikan ini. Nah, kalau kita lihat ya, ini ada sebuah grafik yang menunjukkan temperatur atau suhu ya dalam derajat Celcius terhadap hari ya. Kita lihat ini adalah grafik yang menunjukkan data perubahan suhu per hari ya. Kita lihat hari mulai dari Senin ke Minggu, Minggu ke Senin suhu naik, kemudian dari Senin sampai ke Kamis suhu turun, lalu dari Kamis sampai dengan Sabtu suhunya naik seperti itu ya. Jadi kita melihat ini adalah grafik antara temperatur dan hari ya. Nah, kemudian kita lihat ya grafik kedua ini. Ini adalah grafik produksi minyak ya di Amerika Serikat per tanggal ya, per tanggal ya, mulai dari hari ya, per hari yang dinyatakan dalam tanggal di sini mulai dari tanggal 15 Januari sampai dengan 20 Januari ya. Kita lihat di sini produksi minyak di AS mulai dari tanggal 15 sampai tanggal 16 mulai menunjukkan penurunan, kemudian dari tanggal 16 sampai tanggal 20 menunjukkan tren yang naik seperti itu. Jadi kita lihat di sini ini adalah produksi migas ya di Amerika Serikat per harinya seperti itu ya. Grafik ini menunjukkan hubungan antara produksi migas per hari. Nah, kemudian ini adalah grafik ya atau kurva yang menunjukkan gradien geotermal ya, dimana kita lihat di sini ini merupakan hubungan antara kedalaman dan temperatur bumi. Kita lihat di sini dengan bertambahnya kedalaman bumi ya, maka kita lihat semakin bertambah dalam ya, dengan bertambah kedalaman bumi maka suhunya juga akan semakin bertambah seperti itu. Inilah gradien geotermal ya. Kalau kita lihat ketiga kurva ya, grafik ini sebenarnya apa sih yang ditunjukkan di sini? Ya, ini adalah data ya. Nah, data ini sebenarnya menunjukkan hubungan atau korelasi antara satu variabel dengan variabel lainnya. Nah, kalau di sini kita melihat variabel hari ya, hari dengan suhu ya. Jadi data ini menunjukkan hubungan atau korelasi antara suhu dengan hari ya. Jadi perubahan suhu dengan hari. Kemudian ini menunjukkan hubungan antara produksi migas dengan perharinya. Dan ini menunjukkan hubungan atau korelasi antara suhu bumi dengan pertambahan kedalaman bumi seperti itu. Nah, jadi data itu sebenarnya menunjukkan korelasi antara satu variabel dengan variabel lainnya seperti itu. Nah, distribusi data itu dapat direpresentasikan atau memenuhi hubungan ya suatu fungsi matematis. Dengan kata lain, data tadi itu ternyata bisa direpresentasikan melalui suatu kurva ya, yang mana kurva tersebut memiliki fungsi matematis tertentu. Contohnya seperti ini. Ya, ini kita lihat ya, ini adalah data rata-rata temperatur global ya dari tahun 1965 sampai dengan 2010. Ya, kita lihat ini mulai suhu global ya mulai dari tahun 65 sampai dengan 2010. Yang mana merah ini ya, titik-titik merah ini merupakan data ya. Nah, kemudian data ini distribusinya ternyata bisa direpresentasikan melalui persamaan garis ini. Yang mana persamaan garisnya adalah T sama dengan min 30,3986 kali T ya. T ini adalah time, tahun, plus 0,0154 ya. Jadi data rata-rata temperatur global ya dari tahun 65 sampai tahun 2010 itu bisa direpresentasikan dengan persamaan matematis ini, persamaan garis seperti itu. Nah, ini juga contoh ya, ini adalah data yang baru-baru ini ya, sesuatu yang lagi happening banget ya di tengah kita, yaitu pandemi COVID-19. Kita dikagetkan dengan adanya pandemi ini yang muncul di awal tahun 2020 ya. Nah, ini merupakan data penambahan kasus harian
ya kasus positif COVID-19 di Indonesia ya. Ini data ini diambil pada awal-awal kasus ya hingga sampai tanggal 27 Maret 2020 ya. Ini data dari Ikatan Alumni Matematika UI. Di mana di sini kita lihat yang merah ini ya. Kotak-kotak merah ini merupakan data ya, data penambahan kasus positif COVID per hari. Nah, kemudian kita bisa mendekatinya dengan menggunakan suatu kurva ya, di mana kurva ini memiliki persamaan matematis seperti ini ya, di mana penambahan kasus yaitu Y sama dengan 20,356 eksponensial 0,145 T ini adalah hari ke-1, kedua, ketiga, dan seterusnya, min 23,542 ya. Jadi ini adalah persamaan yang menunjukkan distribusi data persebaran kasus COVID-19. Data penambahan ya. Data penambahan kasus positif COVID-19 sampai dengan tanggal 27 Maret. Jadi data ini ternyata bisa didekati ya dengan suatu kurva, di mana kurva ini memiliki suatu persamaan matematis tertentu atau memenuhi suatu fungsi tertentu, fungsi matematis tertentu seperti ini. Nah, dari data temperatur tadi ya, temperatur global dan data positif kasus penambahan ya, penambahan kasus positif COVID-19 ini. Nah, kita lihat dua-duanya itu melakukan pendekatan data dengan suatu kurva, yang mana kurva tersebut memenuhi suatu fungsi matematis. Nah, proses pendekatan data dengan menggunakan suatu kurva ini disebut dengan curve fitting ya, atau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya pencocokan kurva. Jadi kita membuat suatu kurva ya yang memenuhi atau yang dapat merepresentasikan distribusi suatu data. Nah, jadi kasarnya ya, curve fitting itu adalah suatu prosedur untuk membuat suatu kurva ya, yang mana kurva ini adalah aproksimasi. Kita membuat suatu kurva yang paling fit dengan sebaran titik data. Jadi kita membuat kurva yang mana kurva tersebut fit ya. Fit itu artinya cocok dengan data, seperti itu. Makanya disebut fitting ya, pencocokan kurva fitting, curve fitting. Nah, di kurva ini memiliki atau memenuhi suatu persamaan matematis tertentu. Nah, persamaan matematis ini merepresentasikan hubungan antar variabel. Seperti tadi ya, kalau COVID yaitu hari dengan penambahan kasus. Kemudian rata-rata temperatur global tadi itu kenaikan suhu atau kenaikan suhu dengan tahun, seperti itu ya. Jadi itu hubungan antara variabel, yang dimaksud hubungan antara variabel seperti itu. Nah, itulah curve fitting ya. Jadi kita membuat suatu kurva yang merepresentasikan sebaran data. Nah ya, contohnya seperti ini. Ini kita lihat lagi. Ini adalah data temperatur anomali ya, temperatur global dengan penambahan tahun ya, mulai dari tahun 65 sampai dengan 2010. Nah, dengan menggunakan curve fitting kita membuat persamaan garis seperti ini. Maka kalau kita plot persamaan garisnya akan dapat seperti ini, di mana yang merah ini merupakan data, yang biru ini merupakan persamaan garis ya, yang nanti disebut dengan regresi linear. Nanti kita akan bahas itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi data ini dapat diwakilkan atau direpresentasikan dengan persamaan garis ini, seperti itu, di mana T sama dengan min 30,396 kali T ya, T ini tahun plus 0,0154, seperti itu. Jadi curve fitting itu kurang lebih seperti ini. Ada data, kemudian kita cari kurva yang merepresentasikan sebaran data itu, seperti itu. Jadi persamaan matematis ini ya, yang adalah kurva tentu saja, itu menunjukkan hubungan antara time dengan temperatur, antara T dengan T besar ini ya, T kecil dengan T besar, yang mana ini adalah tahun dan temperatur, seperti itu. Nah, kalau sudah kita dapat ya persamaan atau kurva ya yang memenuhi suatu persamaan matematis dari suatu sebaran data, what's next? Untuk apa itu? Nah, tentu saja untuk prediksi ya. Kalau kita sudah punya persamaannya, maka nanti kita bisa memprediksi selanjutnya datanya akan seperti apa ya. Misalkan pada kasus ini, nah kalau pada tahun dari tahun 65 sampai 2010 kita punya persamaan ini, maka nanti kita bisa memprediksi tahun 2011
2015, 2020 bahkan ke depannya dengan persamaan ini, maka kita dapat memperkirakan berapa temperatur global 10 tahun lagi, 20 tahun lagi dengan persamaan ini. Nah, seperti itu ya. Sama juga ya tadi kasus COVID ya. Makanya kalau kita lihat berita banyak banget yang memprediksikan kasus akan mencapai puncak pada tahun berapa. Nah, itu salah satunya dari proses curve fitting ini ya. Dengan melakukan fitting kurva ini kita bisa memprediksi dalam berapa hari kasus COVID itu akan nambah berapa. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Nah, secara umum ya, curve fitting itu untuk melakukan curve fitting ada dua pendekatan yang kita kenal. Yang pertama itu least square regression, yang mana pada least square regression ini digunakan untuk di mana pada saat data menunjukkan tingkat penyebaran yang signifikan. Ya, caranya adalah dengan mendapatkan kurva tunggal yang merepresentasikan tren umum data ya, seperti tadi ya, regresi ya, least square regression itu seperti tadi ya, kita membuat kurva tunggal ya yang merepresentasikan tren dari data itu. Jadi ada kurva tunggal atau garis, persamaan garis seperti itu. Nah, sementara yang kedua ialah interpolation, nah, atau interpolasi ya. Nah, interpolasi ini apa? Ini biasanya digunakan untuk data yang sangat akurat atau sangat presisi ya, untuk fitting yang sangat akurat atau presisi. Caranya atau strateginya adalah dengan melewatkan suatu kurva atau serangkaian kurva melalui setiap titik ya. Kalau tadi least square ada data, terus kita tarik garis lurus ya, yang menunjukkan hubungan antara sebaran data tersebut. Nah, sementara kalau interpolasi kita menghubungkan titik-titik data itu ya dengan kurva, jadi dia lebih akurat seperti itu. Jadi sangat presisi lebih tepatnya. Kita membuat suatu kurva yang melewati setiap titik data. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan gambar ini. Nah, ini adalah kita lihat ya. Ini adalah contoh least square dengan interpolasi. Nah, misalkan yang titik-titik ini adalah data. Nah, kalau least square ya, atau nanti umumnya disebut dengan regresi linier, kita menarik garis ya di antara data ini. Jadi garis ini merepresentasikan tren data. Kalau kita lihat data ini memiliki tren yang naik ya. Nah, itu bisa dilihat dari regresi liniernya dari persamaan garis ini dengan least square. Sementara dengan interpolasi ya, titik-titik data ini kita hubungkan ya dengan suatu persamaan. Jadi kita mencari fungsi yang paling fit ya dengan data. Kita menghubungkan titik data ini dengan titik data ini, titik data ini, titik data ini, dan seterusnya seperti itu. Jadi kalau regresi linear kita menarik garis lurus yang menunjukkan tren data, sementara kalau interpolasi kita menghubungkan antara titik data satu dengan titik data lainnya seperti itu. Nah, inilah dua pendekatan dalam curve fitting.